rasa butuh dalam diri Salik terhadap suluk rajat. Nggak usah ditumbuhkan rasa butuh itu. Karena apa? Salik itu al-fakir. Kalau sudah berani berkata aku salik, maka sama dengan aku al-fakir ilallah gitu. Orang yang butuh untuk sampai kepada Allah, dengan kata lain itu sama dengan butuh suluk. Orang yang butuh sampai kepada Allah, dan itu adalah statusnya. Semua salik itu begitu. Semua salik itu al-fakir ilallah gitu. Kalau al-fakir ilallah, praktisnya al-fakir ilallah itu konsepnya. Praktisnya adalah butuh suluk. Praktisnya. Konsepnya butuh menuju Allah, praktisnya butuh suluk. Lah, kalau kita secara konsep sudah menyadari, ya, sudah paham bahwa setiap salik itu butuh sampai Allah, tapi kok dia tidak merasa butuh suluk, dia tidak paham berarti. Berarti dia tidak paham butuh kepada Allah. Gitu. Mungkin di situ ya masalahnya. Kenapa? Mungkin maksudnya Pak Guru itu di situ tadi. Ya, merasakan tidak bersuluk. Padahal suluk kan suatu kebutuhan bagi mungkin. Iya, jadi iya. Kok gak kroso gitu butuhnya, kok gak kroso gitu dah. Mungkin Ya, itu tadi bagaimana menumbuhkan rasa butuh itu sebenarnya ya yang pertama gini, secara praktis ya diilmoni dulu lah. Diilmoni dulu. Ilmu tentang suluk. Itu. Dan ini sebuah kemutlakan bagi murid tarekat untuk begitu sudah masuk ke dalam silsilah tarekat ya, maka dia sudah harus membekali diri dengan keilmuan tentang suluk. Dari keilmuan tentang suluk itu tadi dia akan paham, oh kalau begitu benar saya butuh suluk. Itu kenapa sih sampai ada 5 kali suluk dalam setahun yang dicanangkan oleh Buya Sofa? Itu kenapa? Nah, kenapa ini harus muncul dulu? Rasa ingin tahu kita ini loh harus muncul. Kenapa? Dari kenapa itu, kemudian kita akan mengejar keilmuannya, jawabannya. Jawabannya itu apa? Kenapa harus? Belum lagi begini. Setiap kali menjelang suluk, mulai dari Buya di panggung Rebuan Agung sampai Khalifah ketika tawajuan Korda dan dimanapun itu, begitu digaungkannya suluk itu masa kita tidak berpikir kenapa ya? Nah, seandainya kita tergugah untuk mencari tahu, daya ingin tahu kita itu tinggi, pasti dikejar itu kenapanya. Dari tahu jawaban kenapa inilah pasti tumbuh rasa ini butuh. Pasti tumbuh rasa butuh. Maka paling praktis dari jawaban menumbuhkan rasa butuh itu adalah ngilmoni tentang suluk. Mulai dari tujuannya, mulai dari apa yang mau dicapai, kaifiahnya dan sebagainya. Itu pasti tumbuh rasa butuh terhadap suluk. Nanti tinggal masalah begini saja, tinggal masalah kemungkinan, tinggal masalah memanage waktu, tinggal masalah memanage keadaan. Itu aja. Begitu sudah ada peluang bisa suluk, pasti suluk guys. Bagi yang sudah mendalami keilmuan tentang suluk, dan itu sebuah kemestian dan keharusan bagi seorang salik. Gitu. Ya, kesadarannya harus terlebih dulu ya. Iya. Iya. Jika bicarakan pentingnya suluk, maka ya. Iya. Kurang putus suluk aja gitu. Iya. Jadi begini, metodenya Buya itu adalah metode zikir dan metode ilmu. Buya itu mengajak kita, murid-muridnya, untuk sampai kepada makom wilayah itu melalui 2 jalur ilmu dan jalur zikir. Ini dikombinasikan sama Buya. Jalur ilmunya dengan berbagai macam kajian keilmuan yang digalakkan itu,
Kemudian jalur dzikir itu dengan mekanisme suluk, ya, yakni tirakat itu, yaitu apa jenenge melakukan mujahadah mukabadah itu. Nah, kedua hal ini hendaknya disadari bagi setiap muridnya Buya Asofa untuk combine antara yo ngilmu yo ngamal gitu loh. Yo ngaji yo dzikir gitu. Yo arifin yo abidin ya Zainal Abidin al Arifin gitu. Karena namanya sudah disebut Kang Cet. Cet namanya kan Cet Abidin. Iya. Ngecet. Jadi aku bisa menerapkan ilmunya tentang transformasi, kan kita transformasi ya. Monggo ya untuk memberikan keterangan biasanya cerita ini. Silahkan Cet. Ada yang bertanya tak? ya Izen, monggo ya Izen. Mic-nya di on kan dulu ya Izen, belum kedengar. Nah itu baru on. Terus kameranya agak ke wajahnya ya Izen, biar gantengnya itu kelihatan.